Bab 5136, bertaruh pada seluruh keluarga. Humazi mengangguk, lalu semua orang mengikuti Dev dan pergi. Jika ada lebih banyak orang yang datang dari organisasi misterius itu, Dev tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya, jadi dia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Tuan Dev, kemana kita akan pergi selanjutnya? Yun Wuya bertanya. Pergi ke Sekte Tianyan. Tempat ini seharusnya hanya berjarak 10.000 mil dari Sekte Tianyan, kan? Kata Dev. Ya, suku barbar kuno ini hanya berjarak 10.000 mil dari Sekte Tianyan. Kita bisa sampai di sana dalam beberapa hari. Yun Wuya mengangguk. Dev memimpin semua orang menuju Sekte Tianyan, tetapi setelah 1 hari, ekspresi Dev sedikit berubah. Aura di depan tidak benar. Dev melihat ke depan dengan waspada. Saya melihat kilat berwarna merah darah di depan saya, terus-menerus membombardir suatu tempat. Yun Wuya hanya melirik sekilas dan berkata cepat, Tuan Dev, itu adalah malapetaka guntur berwarna darah. Seseorang akan menerobos surga ketiga dan pergi ke surga keempat. Ini juga menunjukkan bahwa aku akan berubah dari makhluk abadi yang tersebar menjadi makhluk abadi di bumi dan menjadi makhluk abadi yang sah. Kesengsaraan guntur ini terlihat agak mengerikan. Dev memperhatikan dengan saksama kesengsaraan guntur berdarah di depannya. Kekuatannya saat ini seharusnya cukup untuk mencapai level keempat. Namun Dev belum mengetahui tentang malapetaka guntur ini, jadi dia berkata, ayo kita pergi dan melihatnya. Tuan Dev, malapetaka guntur ini sangat mengerikan. Tidak semua orang yang pergi ke surga keempat dapat berhasil. Jika kita gagal, malapetaka guntur akan mendatangkan malapetaka. Kami takut akan berada dalam bahaya. Yun Wuya mengingatkan Dev. Tidak apa-apa, aku bisa menaklukkan kesengsaraan guntur yang lebih kuat dari ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menuju ke kesengsaraan guntur berdarah. Melihat ini, Humazi dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Yun Wuya menggertakkan giginya dan mengikuti juga. Ketika mereka berada 100 mil jauhnya dari malapetaka guntur, mereka dapat merasakan kekuatan dahsyat malapetaka guntur berwarna darah, yang membuat Dev dan yang lainnya sulit untuk bergerak maju. Boom! Petir berdarah turun dari langit. Tetapi pada saat yang sama, aliran energi tiba-tiba mengalir ke langit dan langsung menghalangi kesengsaraan guntur berdarah. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di surga ketiga. Melihat lebih dekat, Dev melihat bahwa di bawah guntur, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah biru muda, memegang kuas di tangannya, tampak sangat anggun. Dia menatap guntur di langit, dan matanya penuh dengan semangat juang. Di belakang pria parubaya itu, banyak biksu papan atas duduk bersila. Aliran aura terpancar dari tubuh orang-orang ini dan terus mengalir ke tubuh pria parubaya itu. Dev melihat pria parubaya itu berada di puncak alam keabadian yang tersebar, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Master Istana Ketujuh. Yang terpenting adalah para kultivator teratas di belakangnya, banyak di antaranya yang berada di level ke-7 atau ke-8 di alam abadi longgar, dan di antara mereka ada 5 kultivator di level ke-9 di alam abadi longgar. Orang-orang ini semua tampak siap mati, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mentransfer energi dalam tubuh mereka kepada pria parubaya itu. Apa yang mereka lakukan? Humazi berkata dengan bingung ketika dia melihat ini. Kita perlu menggunakan kekuatan seluruh klan kita untuk mengawal pria parubaya ini naik ke surga keempat. Kata Yun Wuya. Kekuatan seluruh klan. Mungkinkah pria parubaya ini sendiri tidak mampu menahan kesengsaraan guntur berwarna darah? Dev berkata dengan rasa ingin tahu. Secara logika, pria itu telah mencapai puncak alam keabadian yang tersebar. Jika dia meningkatkan alamnya, dia akan menjadi makhluk abadi di bumi. Namun, untuk mencapai tingkat keabadian duniawi, seseorang harus mencapai surga keempat. Bagaimanapun, surga ketiga dan surga keempat tidak berada di alam eksistensi yang sama. Ada 36 langit, dan setiap 3 langit merupakan bidang dunia. Kesengsaraan guntur berwarna darah ini tidak hanya bergantung pada alam, tetapi juga pada kekuatan tubuh fisik, dan bahkan lebih pada kekuatan. Hanya ada segelintir kultivator yang bisa naik ke surga keempat. Jadi, beberapa keluarga, agar bisa memiliki seseorang yang abadi di dunia ini muncul dalam keluarga mereka, harus mengerahkan seluruh keluarga. Tapi ini juga berbahaya. Jika kita gagal, seluruh klan akan menderita. Kata Yun Wuya. Setelah mendengar ini, Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah pertaruhan nasib seluruh klan. Bab 5137, tidak layak. Boom boom. Petir berwarna darah kembali menyambar, dan pena di tangan pria parubaya itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan, lalu dia mengayunkannya dengan kuat. Aura kemasan terbentuk di udara, tetapi saat bersentuhan dengan guntur berwarna darah, aura itu langsung hancur, dan guntur pun menghantam. Para biksu di belakang pria parubaya itu semua memiliki ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, semua orang akan hancur. Melihat gemuruh guntur, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya.
Orang ini benar-benar ingin menggunakan tubuhnya untuk menahan malapetaka guntur berdarah ini. Demi keluarga dan rakyatnya, dia hanya bisa berhasil, tidak gagal. Boom! Seberkas cahaya itu seketika menghancurkan guntur, dan harapan kembali menyala di mata setiap orang. Akan tetapi, saat harapan mulai menyala, bencana guntur berdarah yang tak terhitung jumlahnya datang lagi. Pria parubaya itu meraung putus asa, dan pena di tangannya terus memancarkan cahaya kemasan, mengisolasi para anggota suku di bawah. Dia tahu bahwa kegagalannya bukanlah hal yang buruk adalah seluruh klan akan menderita. Semakin banyak kesengsaraan guntur berwarna darah, dan napas pria parubaya itu mulai melemah. Para anggota suku di bawah berusaha sekuat tenaga untuk memasok energi ke tubuh pria itu. Beberapa anggota suku muntah darah dan jatuh ke tanah, mati kelelahan. Begitu saja, setelah lebih dari selusin kesengsaraan guntur berwarna darah, aura pria parubaya itu sudah menurun. Takdir, ini mungkin nasib klan Wuyuku. Patriark, lupakan saja. Lupakan saja. Ada orang yang sudah kehabisan tenaga dalam berkultivasi, setelah selesai bicara, langsung jatuh ke tanah dan mati. Lelaki parubaya itu menyaksikan para prajuritnya sekarat satu persatu, mendesah pelan, dan sorot matanya penuh kesedihan. Jika mereka kalah, seluruh orang mereka akan hilang. Demi mempertaruhkan negeri dongeng, nyawa seluruh klan kini dipertaruhkan. Apakah itu sepadan? Pria parubaya itu kebingungan saat ini. Namun, mata pria parubaya itu tiba-tiba tertuju pada Dev. Ia menemukan bahwa ketika Dev menghadapi malapetaka guntur berdarah di depannya, ia tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tuan, bisakah kau membantuku menerobos malapetaka guntur yang berdarah ini? Pria parubaya itu bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menahan kesengsaraan guntur berdarah, jadi bagaimana dia bisa membantu pria itu. Setelah mendengar ini, lelaki parubaya itu sedikit mengernyit. Meskipun Dev hanya berada di level kelima dari Luz Immortal Realm, dia selalu merasa bahwa kekuatan Dev benar-benar luar biasa. Kalau tidak, saat menghadapi kesengsaraan guntur berdarah, sekalipun seseorang berada di puncak alam abadi longgar, penampilannya akan langsung berubah. Semua anggota suku, dengarkan dan keluarkan tas penyimpanan kalian. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Puluhan ribu anggota suku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, tetapi mereka semua melakukan apa yang diperintahkan dan mengeluarkan tas penyimpanan mereka. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan puluhan ribu tas penyimpanan terbang langsung di depan Dev. Sumber daya ini untukmu, agar aku dapat membantumu menerobos kesengsaraan guntur yang berdarah. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Jika tidak ada yang menolongnya, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Maka seluruh klan Wuyu akan tamat dan tidak ada lagi. Dev melihat tas penyimpanan itu, tidak mengatakan apa-apa, dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk hal-hal ini. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu berkata lagi, Tuanku, hamba tidak dapat menembus malapetaka guntur berwarna darah ini, tetapi tolong selamatkan beberapa anggota klan hamba, sehingga klan Wuyu hamba tidak akan hancur. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan puluhan pria dan wanita muda terbang dan datang tepat di depan Dev. Dev melirik para pemuda dan pemudi yang ketakutan di depannya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kalian tahu bahwa aku dapat menghalangi guntur berdarah ini dan menyelamatkan rakyat kalian? Merasa, kata pria parubaya itu, tetapi jika kamu tidak dapat menghentikan malapetaka guntur berdarah, dan semua orangku hancur, aku tidak akan menyalahkanmu. Tas penyimpanan ini masih milikmu. Bab 5138, membakar diri sendiri. Dev tersenyum, menatap pria parubaya itu dan berkata, semua anggota klanmu telah hancur. Entah aku membantumu atau tidak, tas penyimpanan ini tetap milikku. Apakah menurutmu kau bisa menghentikanku jika kau mati? Ketika lelaki parubaya itu mendengar ini, dia tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka semua mati, semua yang ada pada mereka akan tetap menjadi milik Dev, jadi mereka tidak perlu membantu sama sekali. Jika kau ingin membantu, bantulah. Jika kau tidak ingin membantu, lupakan saja. Kami tidak takut mati. Seorang pria muda bergaun putih melotot ke arah Dev dengan tidak senang. Pemuda ini juga termasuk di antara puluhan kultivator itu, dan tingkat kultivasinya berada di level ke-8 Luz Immortal Realm. Memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, dia memang sangat berbakat. Dev meliriknya dan mendapati bahwa di antara lusinan kultivator ini, semuanya berasal dari generasi muda dengan bakat luar biasa. Nampaknya hal ini dilakukan untuk menjaga api bagi suku Wuyu mereka. Jangan kasar. Pada saat ini, seorang gadis berdiri, wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya penuh dengan ketenangan. Rekan Taoisku, saya benar-benar minta maaf. Kami bersikap kasar. Anda berhak untuk membantu atau tidak. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia melihat ke arah puluhan biksu dan berkata, ini mungkin nasib suku Wuyu kita. Terimalah dan bertarunglah dengan pemimpin suku. Ayo bertarung.
Puluhan kultivator berencana untuk mengikuti pemimpin klan untuk melawan kesengsaraan guntur berdarah lagi. Pria parubaya itu mendesah pelan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Awalnya dia ingin meninggalkan percikan bagi suku itu agar suku Wuyu bisa tumbuh lebih kuat di masa depan. Namun kini, saya khawatir tidak akan ada lagi suku Wuyu di masa mendatang, seluruh suku Wuyu telah lenyap dalam arus sejarah yang panjang. Tunggu sebentar. Dev tiba-tiba berbicara. Harapan melintas di mata pria parubaya itu, dan Humazi menarik Dev dan berkata, Dev, pikirkan baik-baik. Kesengsaraan guntur berdarah ini sangat mengerikan. Bisakah kamu membantu orang-orang ini menghalanginya? Tidak mungkin membantu semua orang menghalangi malapetaka guntur, tetapi kita masih bisa mencobanya untuk puluhan kultivator ini. Kata Dev. Tuan, apakah Anda bersedia membantu kami? Tanya pria parubaya itu penuh harap. Saya tidak membantu, saya sedang berbisnis. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah maju dan memasuki area kesengsaraan guntur. Dev mengangkat telapak tangannya ke atas, cahaya kemasan melesat ke langit, lalu perisai emas terbentuk di sekelilingnya. Perisai emas ini menutupi puluhan biksu itu. Melihat ini, pria parubaya itu tersenyum, dan tidak ada lagi keraguan di matanya. Petir menyambar satu demi satu, dan aura yang dikeluarkan oleh pria parubaya itu mulai menjadi ilusi. Semua anggota suku lainnya juga telah mencapai saat terakhir mereka. Mereka tidak mempunyai kemampuan lagi dan hanya bisa menyaksikan petir itu menyambar dan merenggut nyawa manusia satu demi satu. Awalnya, mereka mengira bahwa kekuatan seluruh klan akan mampu menahan malapetaka guntur berdarah dan mengirim pemimpin klan mereka ke surga keempat, mencapai alam keabadian duniawi. Tetapi sekarang, mereka berpikir terlalu sederhana. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh Dev, menopang perisai emas itu. Kilatan petir menyambar perisai itu namun gagal menembusnya. Puluhan pendeta menyaksikan tanpa daya ketika rekan-rekan pendeta mereka menjerit kesakitan dan terbunuh oleh guntur. Apa yang kau lakukan? Cepat dan selamatkan mereka. Melihat ini, pemuda berpakaian putih itu berteriak pada Dev. Dia percaya bahwa hanya dengan memperluas perisai, Dev dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Dev mengabaikannya dan mulai melawan guntur dengan sepenuh hati dan jiwanya. Gadis itu melotot ke arah pemuda berpakaian putih dan berkata, diam. Pria parubaya itu menyaksikan rakyatnya ditelan guntur dan akhirnya menyerah. Ah! Dengan suara gemuruh, seluruh tubuh lelaki parubaya itu terbakar. Ketua. Puluhan biksu di bawah perisai emas Dev menangis setelah melihat pemandangan ini. Bab 5139, tidak berterima kasih. Pria parubaya itu berubah menjadi abu, dan seluruh anggota suku ditelan oleh guntur. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun guntur menghilang dan suasana berubah menjadi sunyi senyap. Tanah dipenuhi mayat dan bau darah. Dev melepaskan perisai emasnya, wajahnya menjadi pucat dan dia tampak sangat lemah. Untuk menyelamatkan puluhan orang ini, Dev hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia ingin menyelamatkan orang lain, Dev tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Kenapa kau tidak menyelamatkan pemimpin klan kami? Kau jelas bisa melakukannya. Pemuda berpakaian putih itu melotot ke arah Dev dan mulai menuduh Dev. Humazi dan yang lainnya bergegas mendekat, lalu Humazi menamparkan pemuda berbaju putih itu. Ingat, dia bisa menyelamatkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Humazi selesai berbicara, lalu mendukung Dev dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan dengan waspada. Mereka datang. Dev berkata dengan ekspresi serius. Ayo pergi. Humazi juga merasakannya, dan segera membawa Dev dan yang lainnya pergi. Melihat ini, puluhan kultivator dari klan Wuyu segera mengikuti. Tepat saat orang-orang itu pergi, tiga sosok berjubah hitam muncul. Melihat mayat-mayat di tanah, mereka bertiga tersenyum puas. Mereka bertiga lalu membagi pekerjaan dan mulai mengumpulkan jiwa-jiwa dari mayat-mayat tersebut. Dev dan anak buahnya melarikan diri ribuan mil sebelum mereka berhenti. Pada saat ini, Dev terengah-engah. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi sekarang dan tidak punya waktu untuk mengisi kembali energinya. Bagaimana dia bisa berlari sejauh itu? Sepertinya tubuhku masih perlu latihan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat kesengsaraan guntur berwarna darah dan mencapai tingkat keempat. Dev merasakan kelelahan dan rasa sakit di tubuhnya dan berkata dengan emosi yang dalam. Dev memutuskan untuk mencari kesempatan untuk memperoleh teknik pemurnian tubuh Savage agar tubuhnya lebih kuat. Kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode ini, dan latihan fisik Dev jelas tidak dapat mengimbanginya. Selain itu, Raja Iblis Awan Merah merasukinya berkali-kali, menyebabkan tubuhnya penuh luka. Dev harus memperbaiki tubuh fisiknya sesegera mungkin. Rekan Taois, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Gadis itu datang dan mengucapkan terima kasih kepada Dev. Buat apa berterima kasih padanya? Dia melakukan ini karena dia mengambil semua sumber daya kita. Ini kesepakatan, tidak perlu berterima kasih padanya. Lagi pula, dia bisa saja menyelamatkan pemimpin klan, tapi dia hanya berdiri dan menonton. Orang seperti itu sama sekali tidak punya belas kasihan.
Pria berpakaian putih itu melotot ke arah Dev seolah-olah dia adalah musuh. Tutup mulutmu. Gadis itu marah sekali dan membentak pemuda berpakaian putih itu. Dev menatap dingin ke arah pemuda berpakaian putih itu, lalu melambaikan tangannya ringan, dan tas penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang. Yang mana di antara ini tas penyimpananmu? Dev bertanya pada pemuda berpakaian putih itu. Aku. Pemuda berpakaian putih itu membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Temanku, orang ini agak kasar. Aku harap kamu tidak marah. Melihat ini, gadis itu buru-buru mengikuti Dev untuk meminta maaf. Dev mengabaikan gadis itu dan terus bertanya kepada pemuda berpakaian putih itu, yang mana tas penyimpananmu? Segera ambil. Melihat ini, pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah tas penyimpanan langsung terbang ke tangannya. Tas penyimpanan ini milikku. Pemuda berpakaian putih itu berkata. Sekarang tas penyimpanan itu sudah diambil kembali, aku tidak berutang apapun padamu. Aku telah menyelamatkan hidupmu, jadi aku harus mengambilnya kembali. Dev berkata dengan dingin. Pemuda berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu berteriak, apa yang ingin kau lakukan? Rekan Taois, dia tahu dia salah. Saya harap Anda. Gadis itu juga ingin meminta maaf kepada Dev. Namun, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan cahaya pedang keluar. Pemuda berpakaian putih itu tidak sempat bereaksi dan kepalanya langsung terpenggal. Bab 5140, Kucing dan Anjing. Melihat kepala pemuda berpakaian putih itu jatuh, puluhan biksu semuanya terkejut, lalu melotot ke arah Dev. Orang-orang ini ingin menyerang Dev, tetapi dihentikan oleh gadis itu. Tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak. Ini adalah kesalahannya sendiri. Teman Tao ini tidak melakukan kesalahan apapun. Gadis itu berteriak untuk menghentikan orang-orang ini. Dev hanya melirik mereka dengan dingin. Aku telah menyelamatkan nyawa kalian, aku dapat mengambilnya kembali kapan saja. Jika kalian tidak ingin hidup lagi, maka ambil kembali tas penyimpanan kalian. Perkataan Dev membuat puluhan biksu itu menundukkan kepala dan terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka telah melihat kemampuan Dev, jadi bagaimana mereka berani melakukannya lagi? Rekan Taois, Anda telah menyelamatkan hidup kami sangat berterima kasih kepada Anda. Seseorang benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budi dan bahkan ingin memeras Anda secara moral. Dia pantas mati. Gadis itu berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Dev, saya tidak tahu siapa nama belakang Anda, bisakah kami mengikuti Anda? Gadis itu tahu bahwa akan sangat sulit membangun kembali suku Wuyu hanya dengan mengandalkan orang-orang ini. Mereka bahkan mungkin terbunuh perlahan. Jadi Anda harus mencari pendukung. Dengan pendukung, semuanya akan berjalan lancar. Sekarang, dia ingin mencari Dev sebagai pendukungnya. Dev sudah melihat isi pikiran gadis itu, dan mendengus dingin, kalian berdua harus menjaga diri kalian sendiri. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Dev berbalik dan pergi bersama Humazi dan yang lainnya. Melihat Dev yang menghilang, gadis itu menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa membawa anggota suku yang tersisa pergi. Mengenai apakah mereka bisa menghidupkan kembali suku Wuyu di masa depan, tidak ada yang tahu. Setelah Dev dan Humazi serta yang lainnya menempuh perjalanan 1000 mil lagi, mereka menemukan tempat terpencil. Dev meminta Humazi dan yang lainnya untuk melindunginya sementara dia pergi ke menara penekan iblis untuk memulihkan diri. Jika situasi saat ini terus berlanjut, saya khawatir tidak ada cara untuk menghancurkan Sekte Tianyan. Dev terus-menerus memulihkan diri di menara penekan iblis. Sekarang Dev tidak perlu khawatir tentang sumber daya yang dibutuhkannya. Sumber daya yang diperolehnya dari suku barbar kuno dan suku bebas khawatir cukup untuk dikonsumsinya untuk sementara waktu. Sambil memulihkan diri, Dev juga mulai berlatih teknik pemurnian tubuh Savage. Dengan cara ini, Dev tetap berada di menara penekan iblis, dan dia tidak tahu sudah berapa lama. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan ada lingkaran cahaya samar di sekitar tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Dev menemukan bahwa tubuhnya sekarang berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Harus saya akui, teknik pemurnian tubuh Savage ini benar-benar bagus, sangat membantu dalam melembutkan tubuh. Saat tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, kekuatan Dev juga meningkat tanpa terlihat. Keluar dari menara penindasan iblis, Dev menatap ke langit dan bertanya, Tuan Hu, sudah berapa lama waktu berlalu? Hanya 3 hari yang singkat telah berlalu. Kata Humazi. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah memulihkan diri di menara penekan iblis selama setahun penuh. Dev, apa kabar? Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Huo Jingjing dan Mo Qingyun bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, kita bisa melanjutkan perjalanan ke Tianyanzong, kata Dev sambil tersenyum. Yun Wuya memimpin jalan, dan semua orang langsung menuju Sekte Tianyan.
Sekte Tianyan terletak di puncak Tianyan dan diselimuti kabut peri sepanjang tahun. Gapura di gerbang gunung diukir dari es hitam berusia 10.000 tahun, dengan 8 karakter segel kuno, Sekte Tianyan, tertulis di atasnya, memancarkan keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Ketika Dev dan rekan-rekannya muncul di Dao Ping di kaki gunung, mereka langsung dihentikan oleh dua murid penjaga gerbang berjubah Tao Putih Bulan. Kultivator mana yang telah memasuki wilayah Sekte Tianyan? Murid yang terkemuka melirik ke arah Dev dan mengarahkan pandangannya ke arahnya. Melihat aura Dev yang terkendali dan dia tidak menunjukkan fluktuasi yang menakutkan dalam kultivasinya, nadanya tiba-tiba menjadi sedikit menghina. Sekte Tianyan saya adalah sekte besar, dan kami tidak menerima beberapa orang sembarangan. Jangan masuk tanpa izin, dan segera pergi. Bab 5141, aku di sini untuk menghancurkan keluarga. Humazi hendak melangkah maju untuk membantah, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dev mengangkat matanya untuk melihat gerbang gunung yang menjulang tinggi, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Katakan pada manajer Sekte Tianyanmu untuk keluar, aku akan mengambil kepalanya. Begitu kata-kata itu terucap, udara di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Kedua murid itu mula-mula tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dari mana orang gila ini datang? Beraninya kau berbicara omong kosong di depan Sekte Tianyan. Kultivasimu hanya pada level kelima dari alam abadi yang tersebar. Aku khawatir kepalamu ditendang oleh seekor keledai. Beraninya kau datang dan membuat masalah. Salah satu murid melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mengeluarkan sebilah pedang hijau kecil. Dengan ujung pedang diarahkan langsung ke dahi Dev. Cepat keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan ilmu pedang Sekte Tianyan. Dev bahkan tidak repot-repot mengangkat matanya, tetapi auranya bergerak sedikit. Buzz! Tekanan tak terlihat mengalir turun seperti bima sakti di langit, seketika menutupi seluruh Wendaoping. Dua murid tingkat ke-6 dari alam Sanxian merasakan suatu kekuatan bagaikan gunung yang menekan mereka. Dia jatuh berlutut dengan dua bunyi gedebuk, tulang-tulangnya bergerak karena beban, darah mengucur dari mulutnya, dan pedang hijau kecil itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, pecah menjadi bubuk. Kau, siapa kau? Salah seorang murid bertanya dengan ngeri. Dev tidak menjawab, tetapi hanya memberi pandangan sekilas. Tubuh murid itu langsung meledak, dan darah berceceran di sekujur murid lainnya. Murid yang lain begitu ketakutan sehingga dia membenturkan dahinya dengan keras ke lempengan batu dan berkata, "Senior, tolong ampuni nyawaku. Senior, tolong ampuni nyawaku." Dev berjalan melewati murid itu dengan acuh tak acuh tanpa berhenti sejenak, diam. Saat Dev dan rombongannya melangkah ke gerbang gunung, para pengikut yang berpatroli di sepanjang jalan berseru kaget saat melihat apa yang terjadi, dan seseorang segera membunyikan lonceng emas untuk membunyikan alarm. Ding, 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 ding. Lonceng yang bergema di puncak Tianyan berbunyi, mengejutkan para tetua yang sedang mundur. Segera, 5 aliran cahaya melesat keluar dari berbagai tempat di puncak Tianyan dan mendarat di depan Dev. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah Tao berwarna kuning aprikot dan liontin giok berukir kata-kata, Elder Tianyan, tergantung di pinggangnya. Dia tidak lain adalah Elder Zhao, yang jawab atas hukuman di Sekte Tianyan dan memiliki tingkat kultivasi alam abadi tingkat 8. Tatapan mata tetua Zhao bagaikan kilat, menyapu Dev dan kelompoknya, dan akhirnya jatuh pada Dev, sedikit mengernyit, siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke sekteku dan melukai murid-muridku? Dia dapat merasakan aura yang tak terduga dari Dev, yang bukan merupakan alam abadi longgar tingkat 5 seperti yang terlihat. Namun, tetua Zhao tidak terlalu mempedulikannya. Sebagai sekte besar, Sekte Tianyan memiliki banyak kultivator tingkat 6 dan 7 di alam abadi yang tersebar. Bahkan jika Dev menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang baik di Sekte Tianyan. Aku di sini untuk memusnahkan keluarga ini. Dev berbicara dengan singkat dan langsung ke pokok permasalahan, dan nadanya begitu tenang sehingga seolah-olah ia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Menghancurkan seluruh klan. Seorang tetua setengah baya di belakang tetua Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Sekte Tianyanku telah berdiri selama ribuan tahun, dan telah menghasilkan 3 leluhur abadi di bumi, yang semuanya naik ke surga keempat. Bagaimana kami bisa membiarkan anak kecil sepertimu bertindak begitu lancang di sini? Sekte Tianyanku tidak punya dendam terhadapmu. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin memusnahkan seluruh Sekte Tianyanku. Penatua Zhao menatap Dev dengan bingung dan bertanya. Tetua lainnya berkata dengan dingin, kakak senior Zhao, mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengan anak ini? Tangkap dia terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, pria itu melambaikan lengan bajunya dan 18 bendera merah kecil terangkat ke langit. Dalam sekejap, sebuah formasi besar terbentuk. Langit dipenuhi kabut merah, dan teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, menusuk jiwa orang-orang. Hanya sedikit. Dev mendengus dingin, bahkan tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya menjentikkan jarinya. Sinar jari emas melesat keluar dari udara,
menembus kabut merah bagaikan pisau panas yang memotong mentega, dan menghantam 18 bendera kecil dengan suara keras. Dalam sekejap, bendera-bendera kecil itu hancur berkeping-keping, dan formasi itu pun runtuh. Tetua yang mengatur formasi itu merasakan guncangan di hatinya, darahnya mendidih, dan dia melangkah mundur beberapa langkah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bersambung.